Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Greslin dengan NIM 2303050183. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya yang berjudul Analisis Platform Media Baru Twitter atau X dalam Komunikasi Digital. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini cara kita berkomunikasi sudah banyak berubah, terutama sejak hadirnya media digital. Nah, kalau dulu komunikasi itu lebih banyak menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, atau koran. Tapi sekarang semuanya sudah beralih ke media digital yang jauh lebih cepat dan interaktif. Nah, salah satunya ada platform yang paling berpengaruh, yaitu Twitter atau yang sekarang kita kenal sebagai X. Nah, jadi di platform ini kita bukan cuma jadi penerima informasi, tapi juga bisa langsung jadi penyebar informasi dengan fitur seperti tweet, retweet, hashtag, dan juga trending topik. Informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Tapi di balik itu ada juga tantangan seperti hoax, konflik of opini, dan cyberbullying. Nah, dari latar belakang yang tadi saya jelaskan, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Nah, yang pertama itu ada bagaimana Twitter sebagai media baru, bagaimana karakter penggunanya, bagaimana konvergensi media yang terjadi, dan apa dampaknya. Jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk memahami peran Twitter dalam komunikasi digital saat ini. Nah, jadi penelitian ini itu saya menggunakan teori konvergensi media dari Henry Jenkins, yang secara sederhana konvergensi media itu adalah penggabungan berbagai jenis media dalam satu platform. Kalau dulu media itu terpisah, misalnya televisi untuk video, radio untuk audio, dan koran untuk teks. Nah, sekarang semuanya bisa dalam satu aplikasi saja. Nah, jadi di Twitter itu kita bisa lihat langsung ada teks, gambar, video, bahkan audionya pun ada. Jadi komunikasi sekarang itu bukan lagi satu arah, tetapi jadi interaktif dan melibatkan banyak orang. Nah, jadi dalam penelitian ini tuh saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang artinya saya ingin mencoba memahami bagaimana fenomena secara mendalam itu bukan dengan angka tetapi dengan pengamatan. Jadi di sini data saya kumpulkan melalui yang pertama ada studi literatur, yang kedua observasi langsung dari X, dan yang terakhir ada dokumentasi seperti screenshot. Dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas banyak banget nih tentang Twitter atau X. Nah, sekarang kita masuk pada bagian sejarah dari X. Nah, jadi Twitter itu pertama kali dibuat pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey dan timnya, yang awalnya Twitter ini hanya untuk mengirim pesan singkat, mirip seperti SMS. Nah, tapi sekarang Twitter sudah berkembang jadi platform global. Bahkan pada tahun 2023, Twitter itu berubah nama menjadi X setelah diakuisisi oleh Elon Musk, dengan tujuan untuk menjadikan X ini sebagai aplikasi yang lebih luas fungsinya. Jadi setelah X diakuisisi oleh Elon Musk, ada beberapa fitur utama di X, yaitu yang pertama ada tweet untuk menyampaikan pesan, retweet untuk menyebarkan ulang, reply untuk berinteraksi, dan hashtag untuk mengelompokkan topik, serta trending topik untuk melihat isu yang sedang ramai. Nah, jadi fitur-fitur ini itu yang membuat komunikasi kita jadi cepat dan luas. Jadi sebagai media baru, X itu punya beberapa ciri khas sendiri, guys. Yang pertama itu ada interaktif karena bisa langsung berbalas komen ataupun chattingan. Yang kedua ada real time karena informasi cepat sekali tersebar. Dan yang ketiga, konten itu dibuat oleh pengguna. Dan yang terakhir atau yang keempat, jaringannya global, jadi semua orang bisa terhubung tanpa batas. Nah, jadi pengguna X juga itu punya karakteristik yang unik, di mana mereka itu aktif dan suka berpartisipasi. Yang kedua, cukup kritis terhadap informasi. Yang ketiga, berbagi dalam komunitas sesuai minat. Dan yang terakhir, mereka sangat cepat merespon isu. Makanya, opini publik di X itu bisa terbentuk dengan sangat cepat, teman-teman. Oke, yang berikutnya ada konvergensi di X. Nah, jadi konvergensi di X itu bisa kita lihat dari beberapa hal ini. Yang pertama,
ada dari segi konten, di mana X itu menggabungkan teks, gambar, video, dan audio. Yang kedua, teknologi, di mana kita bisa akses X itu di HP ataupun di laptop. Yang ketiga, industri, digunakan oleh media dan organisasi. Dan yang terakhir itu budaya, di mana pengguna ikut menciptakan tren. Jadi, X itu bukan cuma tempat untuk komunikasi, tapi juga tempat untuk terbentuknya budaya digital. Berikutnya ada dampak positif. Jadi X itu memberikan kita dampak positif. Yang pertama itu ada informasi cepat didapat, yang kedua partisipasi masyarakat meningkat, dan yang ketiga bisa jadi sarana edukasi. Tapi dari itu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama ada hoax mudah menyebar, terjadi perdebatan yang berlebihan, dan cyberbullying. Jadi pengguna X itu harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sebagai penutupnya bisa disimpulkan bahwa Twitter atau X adalah satu media baru yang sangat berpengaruh dalam komunikasi digital. Jadi, platform ini itu bukan untuk komunikasi, tapi juga untuk menjadi ruang publik digital yang membentuk opini masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.